Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa syahru Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahim wa sufidatis syayatin. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari senantiasa kita puja wa Allah subhanahu wa ta'ala yang kan Nabi kepada kita berbagai macam rahmat dan nikmat, sehingga dengan kudrah dan iradahnya lah bak maghrib malam uronyo kita ban Bandung manteng mendapatkan kesempatan kesehatan, sehingga kita manteng dapat bersama-sama di dalam masjid rumah Allah yang lagi rupa dalam rangka mendengarkan mau'izah hasanah, di mana bak malamnya walau berbeda dengan biasanya, akan tetapi pertemuan kita bak malamnya pula manteng dalam kategori tazkiratul islamiyah, saling peingat mempeingat. Lebih-lebih katanya akan merempak kelai tamalaki abad Allah dengan bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan berbagai macam keistimewaan, serta di dalam bulan yang tersimpan itaqum minan nar, pembebasan hamba daripada api neraka. Kiranya Allah benepu panjang usia katanya menepi kesehatan dan kesempatan, sehingga kita mampu melaksanakan berbagai macam bentuk amal kebajikan aktivitas yang melebihi daripada bulan-bulan yang lain insya-Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabat, sahabat beliau sekalian, kepada tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, beserta para alim ulama yang muktabar. Ta'zim wa ikraman kita nyoban Bandung kepada Abu Imam Syi, Abu Imam Manasa, panitia BKM Masjid dan Pembangunan, serta kepada Tunku Kusyi, tokoh-tokoh masyarakat, serta kepada hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi surganya, lalu para malaikat Allah perintahkan untuk ikut serta di dalam menghiasi surga tersebut. Pajan Allah ta'ala menghias surga situn demi situn ketika memasuki awal daripada bulan Ramadan. Sesuai dengan sebuah riwayat, bahwa itamong daripada awal pertama malam daripada bulan Ramadan,
maka tertiuplah angin yang dasarnya daripada bawah aras. Angin tersebut dinamakan dengan musirah. Wateiput angin daripada bawah aras, masuklah angin itu di dalam syurga. Ketika itamong dalam syurga, lalu bergerak-geraklah bandum perhiasan-perhiasan yang di dalam syurga, pernak-perniknya serta lampu-lampu gantungnya. Sehingga keluarlah suara yang begitu indah. Belum pernah telinga manusia mendengarkan indahnya suara tersebut. Karena indahnya suara itu, keluarlah para bidadari di dalam syurga. Keluarlah bidadari yang ada di dalam kemah-kemahnya syurga. Lalu sang bidadari itu bertanya kepada Malik Ridwan, "Ya Ridwan, sebenarnya malam apa ini? Nyewa malam Ridwan. Karena kamu belum pernah mekalan dan mendengar kejadian-kejadian yang terjadi bak malamnya. Pukulnya akan terjadi kiamat?" Ridwan menjawab, "Tidak. Nyo adalah awal malam daripada bulan Ramadan." Sehingga para bidadari sama-sama berkata, "Ya Allah, adakah mulai malam ini di antara hambamu melamar diriku kepadamu ya Allah?" Maka setiap daripada bulan Ramadan memasuki awalnya, seluruh bidadari-bidadari merindukan getanya watungku mutuah abu yang berbahagia. Mereka berharap dan bersimpu di hadapan Allah, "Ya Allah, adakah mulai malam ini di antara hambamu yang melamar kami kepada engkau ya Allah?" Maka apa jawab Allah? "Tunggulah saatnya. Tentu semua mereka itu akan menjadi suami-suamimu." Yang panjang peristiwanya tengku, itulah awal pertama daripada bulan Ramadan. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada Malik Ridwan, "Ya Ridwan, futihat abwabul jannah." Buka seluruh pintu surga. "Wahai Malik, ghuliqat abwabul jahim." Kunci seluruh pintu neraka. Jibril turun ke dunia. Sufidatis syayatin. Tangkap seluruh setan-setan bersama pemimpinnya iblis. Rantaikan dan belenggukan mereka. Campakkan di dalam laut yang paling dalam. Agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk menggoda, memperdaya umat Muhammad, hambaku yang sedang beribadah dalam Ramadan. Nah, peristiwanya dalam bulan lain, hana tunggu mutuah. Makanya Rasulullah mengingatkan Ramadan itu adalah sayyidus syuhur, raja dan pemimpin daripada segala bulan-bulan. Rajab na istimewa, tapi hanya bahagiannya saja. Diistimewakan Rajab dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah. Sya'ban memiliki keistimewaan, tetapi hanya sebahagiannya saja. Bahkan terkenal dengan malam nisfunya. Tapi Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keistimewaan tukumutuah abu yang berbahagia. Makanya yang perlu ulun tuan pesampo wabak malamnya cuma lea perkara. Yang pertama, tingkatkanlah kualitas dan kuantitas amal ibadah getanya dalam Ramadan. Yang kedua, jagalah amal ibadah dalam Ramadan. Apakah itu salat, zikir, lebih-lebih amal ibadah puasa daripada hal yang membatalkan. Yang kedua, jagalah segala amal ibadah tersebut daripada perkara yang menghilangkan pahalanya. Yang pertama, tingkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah. Karena dalam Ramadan amal ibadah sunnah yang getanya lakukan sebagai hamba bernilai di hadapan Allah akan getanya dapati balasan ibarat ibadat wajib di dalam bulan yang lain. Sunnah dalam Ramadan mendapatkan imbalan lagi ibadat wajib terpubut di dalam bulan lain. Makanya menyegetanya dalam bulan lain mungkin agak ubud legetanya dalam bersedekah, tingkatkan sedekah dalam Ramadan.
Agak sebab katanya bak kubut berbagai macam bentuk ibadah sunnah. Tingkatkan ibadah-ibadah sunnah. Musugawa, rawatib dan sebagainya. Walau sunnah itu sunnah terkecil. Sekecil apapun bentuknya. Termasuk makan sahur. Walau kita nyawa katrawat yang kumutuah abu yang berbahagia. Tetap kita bangun sahur. Walau minum seteguknya. Begitu pula awatnya berbuka puasa. Segerakan berbuka puasa daripada melakukan perkara yang lain. Karena sunnah dalam Ramadan bernilai balasan wajib dalam ibadatnya. Dalam bulan yang lain. Baik kita nyawa sia-siakan. Karena tiap malam daripada bulan Ramadan. Tiap malam dari awal pertama hingga berakhir Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyeru dengan firman-Nya. Cuma hendak tadi ngotak. Makanya Rasulullah mengingatkan setiap malam Allah Ta'ala menyeru. Adakah daripada hambaku, hal min sa'ilin, adakah daripada hambaku yang meminta? Fa'atihi so'alahu. Maka aku pun akan memberikan apa yang dimintanya. Di malam. Hal min ta'ibin, adakah daripada hambaku yang bertaubat? Fa'atubu alaih. Aku pun akan menerima taubatnya. Hal min mustaghfirin, adakah daripada hambaku yang memohon ampun? Fa'aghfirullah. Maka aku pun akan mengampuninya. Oleh karenanya tunggu mutua, segala bentuk permintaan walau itu adalah duniawiyah. Nyo kita nyo melaki dalam Ramadan, ya Allah nabi rezeki kepada lon dengan rezeki berlimpah. Tapi rezekinya rezeki yang halal, ya Allah. Agar dengan rezekinya, ya Allah lon mampu beribadah. Meningkatkan ketakwaan lon kepada drawan, ya Allah. Laki rezeki ba Allah dalam Ramadan dengan rezeki yang halal. Karena dengan rezeki yang halal akan tertarik kitanya bersedekah. Dengan rezeki yang halal akan bersemangat diri kitanya untuk melakukan umrah, haji dan sebagainya. Menyantuni anak yatim. Rezeki yang halal. Yang akan menggugah diri kitanya untuk melakukan kebaikan. Mohon rezeki yang halal di dalam bulan Ramadan. Lebih-lebih dalam bulannya kita nyoba tengah tak puasa tu. Andai kata kita nyoba urau tak tenduk dan tak tenggerah daripada makanan yang halal. Ketika kita nyoba berbuka sungguh kita nyoba suguhkan dengan makanan yang haram. Na'udzubillah. Hana faedah amal ibadat puasa kita nyoba tengku mutua. Tak tenduk tak tenggerah wate urau dengan makanan halal. Wate tak membuka dengan makanan yang haram. Na'udzubillah. Makanya mohon kepada Allah. Agar Allah senantiasa bergebi kepada kita rezeki-rezeki yang halal. Yang kedua, jaga berbagai macam bentuk amal ibadat kita daripada hal yang membatalkan. Baik sampai roh kita urang akhirat untuk dalam kategori orang yang bantau, orang yang rugau, orang yang bangkrut. Hek le kita tikui tengah sujud bersembah kepada Allah, rupanya hana hasil daripada ibadah. Lebih-lebih kaitan dengan amal ibadat puasa atau kemutuahnya ibadat istimewa. Karena Rasulullah mengingatkan saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Kajunnati minal qital, sama seperti perisai engkau di dalam melakukan peperangan. Karena dengan melakukan amal ibadat puasa akan mampu legetanya mengendalikan nafsu. Makanya puasa itu perisai. Pengendali getanya daripada bujuk rayuan daripada hawa nafsu. Tapi ingat, puasa kata Rasulullah. Kan cuma dengerah puasa. Karena dengerah dosa mampu dokumutuah. Anak pun mampu. Tapi orang yang mampu berpuasa. Maksudnya orang dokumutuah. Puasa. Maka puasa itu tidak sebatas menahan lapar dan dahaga. Tapi puasa itu mengajak kita menahan mata daripada memandang yang haram. Mengajak kita menahan telinga daripada mendengar yang haram. Mengajak kita menahan mulut daripada berbicara yang haram. Perut terisi yang haram. Tangan memegang yang haram. Kaki daripada melangkah pada tempat yang haram. Itulah puasa yang sesungguhnya. Maka puasa yang model yang lagi nyewa ke tungku mutuah. Yang pada akhir daripada Ramadan dia akan mendapatkan kedudukan dan martabat. La'allakum tattaqun. Pasti orang yang berpuasa demikian akan mendapatkan kedudukan muttaqin. Karena menyecu mata tenduk dan tadengerahan merupakan martabat muttaqin dengan puasa.
Sehingga kepingat katanya oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Urang puasa cukup le. Tapi hana hasil daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Lia puasa yang nam rempok dia ngan gerah sagai. Hana imbalan tapi. Model yang kedua, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa dengan mengharapkan imbalan daripada Allah, penuh dengan keimanan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah berjanji akan gak ampuni dosa-dosa katanya yang telah lalu. Allah terhapus katanya daripada seluruh dosa. La'allakum tattaqun. Katanya akan merempok martabat dan kedudukan takwa tukumutwah abu yang berbahagia. Makanya dalam berpuasa berat tukumutwah. Pakon berat karena rayu imbalan. Ibadat lain hanatat berat daripada ibadat puasa. Lebih berat ibadat puasa tukumutwah. Makanya puasa yang berhasil ibarat puasanya ulat. Nekalan ulat watai puasa ibalut drawa dengan kepompong. Kon cuma gerahkan. Dia menahan matanya daripada memandang yang tidak bermanfaat, telinga dan sebagainya. Ibalut drawa dengan kepompong. Sehingga apa yang terjadi selesai ulat berpuasa, sungguh berubah 100% tukumutwah. Yang awal si golem ulat berpuasa, dia itu adalah makhluk perusak. Keluar daripada puasa, maka dia pun berubah menjadi makhluk yang membantu penyerbukan-penyerbukan. Yang awalnya ulat adalah makhluk yang menjijikkan. Ketika ulat terbiat daripada puasa, sungguh dia menjadi binatang yang indah dan menggemaskan. Awalnya bernama ulat, selesai daripada puasa berubah menjadi bambang. Subhanallah. Yang awalnya ulat tukumutwah, cara jalannya menjalar di atas ranting-ranting pepohonan. Ketika keluar daripada puasa, dia terbang. Yang awalnya berbisa, makhluk perusak dan sebagainya dalam kehidupan. Keluar daripada puasa, menjadi makhluk yang senantiasa disenangi oleh seluruh makhluk yang lainnya. Puasa ulat tuku yang lebih berhasil tuku mutuah. Menyegetannya puasa lagi puasa uli tuku mutuah. Segalam tamong lam puasa uli. Tetapi dari puasa nan tu uli cit. Segalam tatamong dalam puasa. Legetannya cara berjalannya yang demikian. Terbiat dari puasa tetap sama. Segalam tamong lam puasa mulut getanya berbisa. Terbiat daripada puasa mentong sit berbisa. Segalam tamong lam puasa apa yang nata support puharum home asai kamurumpo yang penting trawa. Puka tadrawa tagop hanakalon. Terbiat daripada puasa ulu juga demikian sama. Terbiat daripada puasa sama sih. Mantang pajo bangke yang merempok laju. Bele tadrawa tagop tak sepat. Yang nak berubah ulia putra. Wata terbiat daripada puasa yang ke kulit sagai mengubah. Karena kamu gantau dengan kulit baru. Maka orang yang puasa ibaratnya puasa ulia atau kumutuah. Ura raya yang nak gantau yang ke baju baru. Kan? Lain hana mutuka atau kumutuah. Tetap keadaannya sama sebelum dia masuk Ramadan. Dan setelah dia keluar daripada Ramadan. Mulutnya tetap berbisa. Dia tetap menjadi perusak dalam masyarakat. Na'udzubillah. Menyemodel lagi nyawa getanya buat puasa atau kumutuah. Sia-sialah setiap Ramadan yang telah Allah berikan kesempatan kepada kita. Maka yang pertama jaga hal yang membatalkan puasa. Di antaranya masuk sesuatu di dalam rongga. Termasuk bulgam, dahak yang getanya tarik daripada utak. Maka menyedahaknya kamu lambabah kemudian takut batal puasa. Berbeda dengan dahak kotoran daripada dada. Yang menyemantang batasan rongga jukut lam walaupun kabulat tu kumutuah. Ngut lam hana masalah. Ulain kaitan masjid. Tapi menyekana lam babah watih lidah tak ngut balik yang pula batal puasa. Kemudian masuk sesuatu yang lain. Termasuk masuk ia di dalam rongga. Legetannya kadang-kadang di dalam kolam dan sebagainya. Lam laut.
Itibir gentut tu kumutua karena rembung katanya laginya wate itibir gentut tu tuat ulua tehah bacut itibir angin tutup lah makai tarik iyo dalam makanya toh gentut dalam ia batal puasa toh ia dalam ia batal puasa mudum gentut tatuh batal puasa menyaek dengku 2 kali lipat betul nyoto gentut toh ia toh gegetanyo lam ia kontuh lam memasukkan sesuatu dalam lubang rongga termasuk urinang bercolok jarum di dalam lubang daripada tempat susuannya yang batal puasa tu mungkin perkara yang membatalkan puasa mudah kita jaga tu yang cukup sulit adalah perkara yang menghilangkan pahala puasa cukup sulit tu pakon karena perkara-perkara tersebut kaji kepakaian kita alam tiurau seolah-olah menyahana tapi buatnya manteng telanjang katanya galam lengkap pakaiannya kaji kepakaian nyo yang bahaya tetap makanya Rasulullah mengingatkan na paduk-paduk boh perkara yang jet kegadah pahala puasa jadi khamsatu asya'at tuhbitus sauma di antaranya na 5 perkara yang menghapuskan pahala puasa nyo yang perlu kita jaga berat becut hukum 2 yang pertama al-kizbu berbohong semulit demi pay yang sama nyo menyo urang kabiasa musulit nyen menyepegah haba hana kita mah becut hana merasa walau hana merasa tatat neputun hana mangat keketan kasep eno yang baik sulit berbohong sedang kita berpuasa gadah pada puasa gotoroyong dugu yang kedua ghibah mengupat nyan pika masyhur nungkui lapangan yang awalnya penyakit baurin yang lawitnya kamu nular bagdanya uragam yang berdega-dega yang kakak pegat pantupai kajian ulang bahaya rat ketika legetannya mengupat pahala puasa getanyo akan gejok kurung taupat nungku mutua maka berdega-dega rat perbuatan mengupat geibarat oleh Rasulullah seperti dia itu memakan daging saudaranya artinya putra getanyo sumanto 52 nunggu ya menyai sumanto mungkin ipajuh manusia asli itanya tapajuh manusia dengan perantara upat yang kelih namimah lalat mirah adu domba provokator haba basi A terpetruk basi B haba basi B terpetruk basi A sehingga megu itu siang si B gara-gara katanya gada pahala puasa wal yamunul ghumus sumpah palsu gada pahala puasa wan nadhru bisyahwat memandang lawan jenis dengan adanya syahwat tak kala nurinang teka syahwat tegeta-geta tu gada pahala puasa itibit mani batal puasa uragam ke kala nurinang urinang ke kala nuragam teka syahwat gada pahala puasa itibit mani batal puasa mantakalan punggung lumo tungku teka syahwat nya payah pubat tungku hana normal nya hana sehat tungku nyo kalan lawan jenis yang berdega-dega tak tu nah yang berkurang pahala puasa karena terjadi hal yang makruh tujuan pokok daripada puasa adalah mengendalikan nafsu ketika kita mengumbar nafsu tak kala kita sedang berpuasa maka pahala puasa itu berkurang tapi lalai punyung dengan terdengar-dengar musik-musik yang indah itu sama dengan melepaskan nafsu kurang pahala puasa makruh tu menikmati suasana-suasana yang indah tajak lagi kita nyoba tempat-tempat yang indah-indah menikmati dandang berbuka sama dengan melampiaskan nafsu makruh kurang pahala puasa termasuk mencicipi makanan walau hana batal puasa hana gada pahala puasa tapi makruh tunggu menyagu ungut tika betul alnya lagi tanya tak tengun leh sebuah leho baru beda leho lam atha baru beda leh atha anyan baru yang minta bekal puasa makruh karena membiarkan nafsu makruh tengku daripada tamu pai ke gop kali makruh tungku gadah menduk menyalaganyan acuan ka kali bae tengun mendap
Yang lebih parah, kan buka puasa balas dendam. Yang kajet kebiasaan yang pegada. Yang kau likut kakak yang puasanya beleh. Balas dendam. Kan buka puasa balas dendam. Oh watatakan giyak berbuka puasa masjid ataupun menasa gelah hanaraya cinu gebah. Nya eno panjang nunggu. Kau tak panjang lah. Nyan dalam kalau mau izidrop. Menyaubinan gelah nyan gayung. Yang biasa tajib lampot nyan 12. Lagi tanya tidrawa tengku. Nyan payah istirahat. Alih buka puasa dalam sagwa baru beda tengku dua. Nyan kan buka puasa tengku. Bala dendam. Nyan kebiasaan nyan kajib berada. Urajeho masa muda terkadang. Nyo masa tuha takut dia buka puasa belingai lensung nak kondu. Tekak dapah. Nyo berdegah-degah tengku. Biar sampai dawa sunggup. Sebab perutnya giyu bagi leh. Seperleh angin, seperleh iya, seperleh makanan. Menyengop ngem makanan, tekak dapah belingai langsung tunggu. Kitanya igak pakai belingai, ngembah rorom tunggu. Padahal kon, tekak dapah. Degah-degah dah tunggu. Yang kebiasaan yang kajip pinah. Nyok ke model-model orang yang berpuasa tidak ada hasil daripada puasanya, yang ke model tunggu. Sebelum berbuka dia mempersiapkan bekal punuh meja, urung buka apa tak? Subhanallah. Nyula takalan duku peristiwanya di lapangan. Mudah-mudahan beruh dan nyawa dengu. Nyan gelah ia mentang puat macam bau tak bau gelah. Cindoi pecah tak bau gelah. Alnyalam ia tebe tak bau gelah. Nak ia teh hangat tak bau gelah. Yang kelimang penutup berapa? Ia putih hangat. 5 bau gelah ia dengu. Ia 5 bau gelah pai 2 dengu. Nyah nasi bubur 2 macam. Nah yang kaling-kaling tak bau kacai hijau tak bau bubur 2. Menyetem mambu anda perlu pegah. Dari engkau karing engkau mesin nak kerupuk cengek lam. Risol na 2 bojipe. Bakwan puak krek. Kenang dodoi ada kat nah lo tahu bengkong na'udzubillah. Nyan menyelagi nyan buka puasa eje kebut tengku. Nyan balah dendam tengku nyan. Kebiasaan-kebiasaan yang demikian tinggalkan. Nyan hana berhasil puasa tengku mutua. Yang kakakku nyotonyo benar perbedaan. Jaga legetanyo puasa. Baik hal yang membatalkan, hal yang menghilangkan pahala, dan hal yang mengurangi pahala. Menyeka dalam puasa Ramadan tonyo legetanyo. Tingkatkan kuantitas dan kualitas amal ibadah dalam Ramadan. Citanya yang bak diri pribadi pajalam. Oh tonuku tengku. Godam tente umur getanyo gebi kesempatan li Allah tonuku. Kadang-kadang Ramadannya merupakan kesempatan terakhir bagi getanyo ban Bandung tuku mutuah. Andai Ramadannya kesempatan terakhir ke getanyo. Alangkah rugawa. Dan pastinya akan timbul penyesalan. Tak kala lagi getanyo tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah membuka layar tancap. Geplemah bagi getanyo. Imbalan-imbalan. Di antaranya andai lagi getanyo bersungguh-sungguh beribadah dalam Ramadan. Bulan atau surga. Rupanya kesempatan demikian getanyo sia-siakan. Maka bakwatenyan ke akan menyesal tuku mutuah. Oleh karenanya tamulake ba Allah. Mudah-mudahan Ramadan ukenyo yang akan Allah berikan kesempatan kepada getanyo. Bertamah kualitas dan kuantitas amal ibadat getanyo tuku mutuah. Karena Ramadannya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Taubat hamba yang bertaubat di dalamnya pasti diterima oleh Allah. Doa hamba yang berdoa di dalamnya pasti doa itu akan makbulah. Dan ampunan yang dimohon oleh hamba kepada Allah. Pasti hamba itu akan diampuni oleh Allah. Nyo kesempatan emas. Kesempatan terbesar bagi kita nyo tuku mutua. Kadang wate yang kita nyo lalui puluhan tahun sebelumnya. Penuh dengan maksiat. Penuh dengan kelalaian. Nyo kesempatan besar. Benar prinsip dalam hati. Ya Allah, saya sudah siap untuk menerima dan menghadapi yang namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang istimewa. Mudum tamu istimewa dalam dunia akhwat tanuk preh penuh dengan persiapan. Apalagi datangnya tamu yang lebih istimewa. Hendaknya bekas siap legetannya dengan berbagai macam persiapan. Petrata persiap. Yang pertama, harta yang halal. Yang kedua, yang perleta persiap adalah membiasakan membaca Al-Quran. Mulai jinawalam Sya'ban
agar legetanyo ringan lidah dalam membaca Al-Quran dalam Ramadan. Yang kelihaya, harta untuk bersedekah. Mulailah legetanyo bersedekah dalam Sya'ban agar ringan jara legetanyo ketika bersedekah dalam Ramadan. Yang keempat, biasakan berpuasa sunnah dalam Sya'ban sehingga mudah getanyo ketika tatamong awal pertama Ramadan walau lagenyo seumur reah hana 5 karat tutungku mutuah karena akan terbiasa dalam Rajab dan Sya'bannya. Yang kelima, biasakan mulai jinau legetanyo tabedah tengah malam lakukan salat tahajud ditambah dengan witir agar mudah legetanyo untuk melaksanakan salat berbagai macam salat di tengah malam ketika Ramadan tiba. Bila tak buat sembahyang sunat, rawatib dan sebagainya mulai jinau agar ringan badan legetanyo bahawa te buat tarawih di dalam bulan Ramadan. Kiranya hal yang demikian Allah berikan kesempatan kepada getanyo. Mungkin pertanyaan ulun bi kesempatan kepada tuku-tuku mutua. Silakan. Putrana yang perledanya. Nya tiban. Jia cungke punyung yang hana membatalkan puasa, hana itamong udalam, hana kenang gendang telinga udalam. Bineh-bineh mentang batasan luar. Menyakai tamong kedebak gendang telinga nyen kabatiga. Termasuk cungke hidung. Ya, hana truk kena dalam mentang bineh-bineh hana masalah menyakai tamong dalam kabatiga. Maka cungke ngan anak tulunjuk nyo hai tamong dalam. Kecuali ngan anak gitik pasti ilok dalam batiga puasa. Begitu pula legetanyo mano baik tamong lam ruhung-ruhung. Andai legetanyo tamano junub ka imsak tengah taple iya waktu hulai itamong lampunyung hana batia puasa karena mano wajib mahan hanta subuh. Itamong ia lam puasakan secara sengaja. Berbeda mano ca urau untuk kemelipi-lipi ya. Nyan mano nyan hana wajib mutunat pitan. Tujuan kemelipi-lipi ya. Waktu taple iya waktu hulai itamong ia lampunyung seketika batia puasa. Kamu ho dengo? Wallahu a'lam bisawab. Pertanyaan ilmu. Ya. 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 Betul itu, betul. Mam fariha bidukuli Ramadan. So yang merasa senang, gembira dengan datangnya Ramadan, maka seluruh bidadari-bidadari surga menuntut agar dinikahkan dirinya dengan hamba tersebut. Jadi makna faraha hinau kan gembira ate legetanyo grup-grup kem-kem kemenan. Makna gembira hinau memang kalian berbagai persiapan. Persiapan untuk puasa, persiapan untuk sedekah, persiapan untuk baca Al-Quran, persiapan zikir, persiapan menegakkan malam Ramadan. Nyan makna mamfariha. Kau cuma gembira lagi gembira urang merempa puaga kenyan pengrod agusura grup-grup kemenan. Jadi makna farihah ini senang buktikan kesenangan, gembira buktikan kegembiraan. Jadi apa buktinya? Telah mempersiapkan berbagai macam persiapan untuk menerima kedatangannya bulan istimewa. Nyo tanda gembira. Lagi kita nyo gembira kai wawaning. Watewan bentuk kegembiraan dah. Kalian tak persiapkan berbagai macam persiapan. Gembira lagi kita nyo kedatangan tamu. Kalian tak persiapkan berbagai macam persiapan. Han memadah lagi kita nyo wateknya tak surah. Katro. Nyana madah tu. Jadi bekal benar persiapan ni. Jadi ambal kagot taliung rumah kagli. Prek tamu agung. Makanan-makanan kasiap berbagai macam pukul lontong. Ianya, nyapnya, tukarahnya. Kasiap. Jadi buktikan kegembiraan kita dengan datang bulan agung. Itulah dengan mempersiapkan berbagai
Nyo kehina makanya bidadari rindu kepada kita nyo. Pakon? Karena menurut bidadari tanyo pasti asal suruh kasihan. Wallahu a'lam bishawab. Urina untuk pemimpin bidadari. Makanya lagi tanya ahwat tamu dua sanding hina walam dunia tengku. Yang kan cuma manusia yang kalian. Malaikat juga menyaksikan. Untuk dalam akhirat lagi tanya gepa dua sanding balik yang kena perumah kita nyo dalam dunia. Artinya apa tra? Perumah kita nyo dalam dunia nyo makanan pokok ke kita nyo dalam surga. Bidadari nyen cimilan deku. Makanan sampingan. Maka dia yang hana-hana mekawin nyo be sampai lalai dengan cimilan orang akhirat busung dek. Ya makanan pokok tetapi isteri deku wallahu a'lam bishawab. Pula ilah. Pula ilah. Ben ưa thì chế cái nào dù putra lệ là kabe tiba nabu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, jadi malam maghfirah. Jadi malam yang pertama dinamakan dengan malam rahmah. Yang kedua dinamakan dengan malam maghfirah. Jadi 10 pertama salah pegang. 10 pertama dinamakan dengan masa rahman. 10 kedua dinamakan dengan masa maghfirah. 10 yang terakhir dinamakan dengan masa itaqum minan nar. Jadi masa rahmat Allah. Jadi masa rahmat artinya masa penuh dengan kasih sayang Allah. Jadi sebenarnya yang perlu gena bithe bak getanyo lam Ramadan yang man 20 malam bila mana penuh 20 ataupun 20 sikurang malam andai kata cuma 20 sikurang dipenuhi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan daripada Allah. Nyo yang perlu gena pegah. Tidak ada satupun malam yang kosong daripada bahagian keistimewaan. Hana. Makanya 10 pertama yang masa-masa rahmat. 10 kedua pakar raya lom. Karena lebih berat lom 10 yang kedua. Kebiasaan lagi tanya yang ramai urun terawih ke 10 pertama tak kai? Makanya agak ubud becut merumpuk imbalat rahmat tak kai? Yang perti sikret-sikret mirah kan. Ya. Rupanya 10 yang kedua. Kai pekrek kuning. Masa maghfirah, masa ampunan. Pakan raya gebi keistimewaan. Karena kamu berat. 10 yang kelih raya dalam keistimewaan. Masa pembebasan daripada api neraka. Masa itu kuminan nar. Pakan raya. Karenanya raya dalam tantangan. Lo yang kasibuk. Kasibuk ke bajai baru anu. Kasibuk ke bajai baru perumah. Nah yang kasibuk peguan, nah yang kasibuk pokok ji asal kau orang raya sibuk kena ni katanya. Gelih rumah orang raya, meyahana orang raya punah jara bidiun. Nah, jadi karena dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan nafsu yang akan dia hadapi ke depan, makanya raya tantangan, raya imbalan. Sehingga kebanyakan ulama sepakat terjadinya malam Lailatul Qadar dalam Ramadan itu pun pada 10 yang terakhir. Umum ulama sepakat. Walaupun ada sebahagian ulama yang berpendapat Lailatul Qadar itu bisa saja terjadi pada malam yang pertama. Kata Imam Ghazali, sungguh kebiasaan Lailatul Qadar itu adalah pada malam-malam yang ganjil. Tersebut di dalam syarah Fathul Wahhab. Dan juga disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin. Nyahinan gepilah-pilah. Ada kebiasaan yang gerempa oleh perti para ulama. Catatan kebiasaan. Pernah pegah andai kata. Awal Ramadan jatuh pada hari Senin. Maka malam Lailatul Qadar bertepatan pada malam yang ke-21 Ramadan. Andai kata jatuh awal Ramadan, urau Selasa atau urau Jumaat, maka malam Lailatul Qadar biasanya itulah pada malam yang ke-27.
Andai kata awal Ramadan jatuh pada hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar biasanya pada malam yang ke-25. Andai kata jatuh awal Ramadan pada hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar biasanya itulah pada malam yang ke-23. Andai jatuh awal Ramadan hari Minggu atau hari Rabu, maka biasanya malam Lailatul Qadar adalah malam 29. Nyawa kemungkinan menyekan uro Minggu, uro Senin. Tergantung nampaknya hilal. Sumu liru'yatih waftaru liru'yatih, kata Rasulullah. Puasalah engkau dengan melihat anak bulan, melihat hilal. Berbukalah artinya berhari rayalah dengan sebab melihat hilal. Nyawa ke dalil yang berpegang oleh umum ulama ahli sunnah. Berbeda dengan saudara kita Muhammadiyah. Mereka itu melalui hisab. Apabila sesuai dengan hisab, dilakukanlah pengumuman di pusat, maka bersamaanlah mereka itu sampai ke kampung sebagaimana fatwa dari pusat. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah, artinya di luar daripada organisasi Muhammadiyah, sumu liru'yatih, tergantung terlihat hilal. Karena kita berpegang kepada ru'yah, bukan cuma kepada hisab. Maka kalian punya uro minggu bak 20 sikurung Sya'ban de hilal, berarti uro yang ke-20 Sya'ban itulah awal 1 Ramadan. Andai kata reduk mendung handu hilal ataupun memang cihana hilal, maka digenapkan 30 Sya'ban menyemendung, dan apabila tidak nampak hilal pasti bak 20 Sya'ban nampak hilal. Menyebab 20 Sya'ban nampak hilal berarti hari ke-31 itulah 1 daripada bulan Ramadan. Menyeuro minggu jatuh awal Ramadan, maka ingat malam Lailatul Qadar biasanya adalah malam yang ke-27. Ya. Menyeuro minggu jatuh 29. 22. Menyeuro minggu atau uro Rabu awal Ramadan, maka biasanya Lailatul Qadar 29. Menyeuro Senin biasanya Lailatul Qadar malam 21. Pre malam 20, 27, 25 dan sebagainya. Mandum malam lagi tanya butaan. Mandum malam lagi tanya siap sedia beribadat. Pastinya akan terempak malam Lailatul Qadar, walau lagi tanya hana tetepu bahawa malam yang terjadi peristiwa Lailatul Qadar. Karena hana wajib bertepu. Hana wajib bertepu bahawa bak malam yang terjadi peristiwa Lailatul Qadar. Yang penting keberadaan getanya berbetulan ibadat getanya bak malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfisah. Sabuh malamnya kualitas ibadah getanya melebihi ta ibadat 1000 bulan, iaitu 80 letul lebih kurang usia dalam dunia. Subhanallah. Maka dari malam pun legetanya tingkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah. Habis Ramadan legetanya juga menteng dalam keadaan demikian. Baik habis Ramadan, habis ibadah. Mentamah relalam. Dari awal pun getanya tingkatkan kualitas dan kuantitas hingga berakhir daripada bulan Ramadan. Pasti benar yakin, insya-Allah getanya waruh dalam kategori urung-urung yang merempak malam Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fad. Bak malam Lailatul Qadar punya getanya dalam ibadah merempak salim daripada malaikat. Bahkan gemumat jarawa dengan getanya. Cuma terkadang hana tatepa nyan malaikat, tapi kenyan sahabat getanya biasa wate merempak. Assalamualaikum. Oh, apa asyim lagu? Padahal nyan malaikat. Orang yang sedang beribadah pada malam Lailatul Qadar mendapatkan ucapan selamat daripada malaikat. Subhanallah. Pastinya kita nyoban badum asal syurga. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.